gue membiarkan mereka melakukan apapun ke gue biar itu terlihat lucu dan mereka ketawa karena gue. Insecure tuh gue lebih enggak sih, gue nggak insecure. Insecure itu perasaan nggak aman. Iya. Yang gue baca itu perasaan yang nggak aman, yang ada suatu kekosongan yang dengan cara apapun lo harus isi kekosongan itu. Itu maksud itu gak? Kalau gue sih kayaknya enggak sih. Gue cuman jatuhnya apa ya? Gue kebuli, gue merasa gue nggak punya bakat. Gue ngerasa hidup gue nggak hidup deh. Gue selama SD SMP gue ngerasa kalau gue mau sekolah kayaknya gue nggak mau gitu. Gue tiap bangun gue nggak mau ke sekolah, gue nggak punya temen, gue nggak happy buat ngejalanin itu. Lo ada perasaan kayak gitu? Gue selalu tiap buka mata gue nggak mau ngerasain itu. Itu SD waktu Iya. SMP? Lebih ke sering ke SD sih. Bahkan ada satu kejadian di mana gue dibully secara apa ya? Lu tahu jemputan? Iya. Di sekolah gitu kan biasanya menyediakan jemputan angkutan sekolah gitu kan. Gue ikut itu, gue nggak punya temen di jemputan itu. Padahal ada yang satu angkatan lah sama gue. Saking gue mau mencari temennya, gue membiarkan mereka melakukan apapun ke gue biar itu terlihat lucu dan mereka ketawa karena gue. Iya. Contohnya waktu itu mereka ngerasa lucu ketika temen gue buka sepatunya terus kaos kakinya dijejelin ke gue. Serius? Iya, mereka ketawa lucu gitu, lucu banget gitu. Dan gue ngerasa apa ya, seneng karena mereka ketawa atas gue. Dan lo merasa berada di tengah-tengah mereka? Iya, gue merasa diterima dengan hal seperti itu. Iya. Padahal caranya salah. Iya, gue baru sadar. Iya, belakangan ini kayak wah ternyata gue pernah dibully dengan hal seperti itu tuh menurut gue jahat banget gitu. Kenapa orang seperti itu? Bisa ya, bisa-bisanya mereka. Dan karena SD SMP yang seperti itu gue nggak punya temen, berakibat lah gue yang menutup diri sama orang lain gitu. Bahkan sampai lo nggak mau sekolah. Ya, dan salah satunya lebih ke gue nggak bisa diajak ngobrol sama orang gitu loh. Gue cuman gue nggak terbuka, gue nggak kayak orang kebanyakan. Sampai akhirnya gue ngerasa kok gue kayak introvert ya gitu. Tapi lu tahu gak sih apa itu introvert itu sekarang? Gue mulai belajar sih. Apa ciri-cirinya sih kayak? Iya, klasifikasi apa yang ada di dalam diri lu sehingga lu bisa disebut introvert atau extrovert. Jadi introvert itu kan dia lebih nyaman ketika dia nge-charge tenaganya ketika dia sendiri. Terus dia kurang nyaman untuk berbaur di kebanyakan orang gitu. Extrovert adalah dimana dia nge-charge dirinya, ngembaliin dirinya dengan bersama dengan orang banyak, hangout, main keluar. Iya, lebih cenderung dia pengen bersosialisasi gitu loh. Nah, ibaratnya gue dari SD SMP ini gue introvert dan gue selama SMK gue kayak ngejembatanin untuk berada di suatu extrovert ini gitu. Di tengah-tengah introvert dan extrovert ada gak? Ada. Oh, ada? Ada. Serius? Ambivert. Wah, itu kali ya? Kebanyakan orang juga mikirnya dia ambivert gitu. Gue gak tahu. Gue berada di keramaian oke, gue berada di persendirian juga oke. Gak ada masalah. Ada namanya ambivert itu. Dan lu sekarang berarti mikir kayak masa kecil gue tuh ternyata separah itu. Itu nggak banyak dirasain oleh semua orang. Kayak orang-orang tertentu aja yang ngerasain hal itu. Dan percaya gak lo kalau orang-orang kayak gitu bakalan sukses? Gue percaya karena
ada namanya, gue nonton film gitu, dia bilang ada namanya keseimbangan hidup. Ketika lu udah ngelewatin masa-masa pahit lu, ya udah sisanya itu masa manis lu. Karena lu udah ngerasain. Iya, lu udah 50% udah lu rasain pahit, sisanya ya udah lu bakal ngerasain seneng. Jadi gue ngerasa pasti orang itu bakalan sukses sih, dengan sukses dalam hal apapun ya pasti yang dianggap sukses gitu ya. Dan gue merasa gue juga sukses, gue bisa apa ya, bersosialisasi dengan orang, gue bisa ngobrol sama orang, bahkan gue bisa namanya tampil di atas panggung, gue bisa ngobrol banyak hal dengan orang lain, berbagi cerita. Itu adalah menurut gue itu sukses versi gue gitu. Iya. Film apa? Ingat dulu tuh. Drama Korea sih, tapi itu bagus banget. Enggak, mau serius, ini tentang psikologi. Jadi gue belajar banyak tentang psikologi di situ. Apa nama itu? Lupa. Psycho but it's okay kalau nggak salah. Ya, menurut gue itu bagus banget. Banyak apa ya, cerita-cerita tentang psikologi seseorang gitu sih. Gitu. Terus lu ada lagi yang ngebuat lo overthinking sekarang? Sejauh ini sih tentang ya kesuksesan sih anak muda, yang gue pengen kemana sih gitu selanjutnya, apa sih kelebihan dan kelemahan gue yang bakal bikin gue maju gitu. Menurut lu yang udah lu lewatin sekarang ini udah bener belum sih, atau masih ada yang harus lu perbaiki? Pastinya masih banyak sih yang harus gue perbaikin. Dan lu kan yang gue tahu lu sekarang ngambil PGSD. Iya, guru SD. Lu sempat mikir gak itu ada hubungannya bagi lu untuk memperbaiki moral anak-anak kita ke depan yang di bawah kita nanti? Kalau itu gue sadar setelah gue masuk. Kayaknya ada hubungannya menurut gue, tanpa sengaja atau nggak sengaja. Gue masuk ke sana tanpa disengaja, tanpa tujuan yang jelas. Gue iya. kira lu karena emang lu mau jadi guru. Gue berangkat dari lu dibully, terus lu gue jadi guru nih biar nggak ada yang seperti gue, nggak ada sekarang lainnya. Iya, dulu gue nggak mikir seperti itu, but setelah gue pikir-pikir tentang psikologi anak, tentang apa ya, pribadi seseorang, gue rasa gue pengen memperbaiki hal-hal itu biar nggak ada lagi namanya pembulian ataupun kesalahpahaman seseorang sehingga berakhir dengan negatif lah gitu. Tapi sekarang lu di semester berapa? Gue udah semester 5. Lu ada belajar tentang yang mengarah ke kasus pembulian, bagaimana cara lu menyetop, gimana nggak terjadi, berusaha nggak terjadi, ada gak mengarah ke situ? Sebenarnya gue nggak belajar tentang bagaimana nyetopin. Tadi kita udah bilang bahwa pembulian kayaknya emang nggak bisa di stop dengan gampang gitu loh. Kita nggak bisa langsung tarik rem, gak boleh bully, kayaknya tuh nggak bisa. But kembali lagi di pribadi masing-masing, ke orangnya, lo mau ngebully atau enggak. Kalau lo mau ngebully, wajar atau enggak. Lo harus memikirkan orang lain yang lo bully. Oh ya jelas. Lo jangan egois dengan lo nggak suka sama orang terus langsung gue nggak suka nih sama lo ngambil tindakan yang jelek. Gitu. Iya. Gue pernah belajar dari gue pernah nonton televisi di salah satu stasiun televisi swasta. Ini dia acaranya ngundang anak-anak punk. Gue belajar dari situ, ada satu hal yang kesimpan di otak gue selama bertahun-tahun. Mungkin itu kayak hal yang bagus banget. Ketika lu hidup bersama orang lain, lu harus bisa berdampingan dengan mereka. Gue nggak tahu tempatnya gimana dia yang bicara, cuman yang gue tangkap kayak gini. Kalau lu disentil sakit,
maka lu nggak boleh nyentil temen lu orang lain. Iya. Kalau lu digampar sakit, lu nggak boleh gampar temen lu. Gue jadi inget sama ayat Alkitab, pokoknya perlakukan orang lain seperti lu pengen diperlakukan. Iya. Gitu loh. Iya. Simpelnya gitu aja. Simpelnya gitu. Kalau lu nggak mau dikatain, stop ngatain orang. Bener. Karena ya efeknya gede banget buat masa depan. Bener banget. Dan misalnya lu kalau lu nggak ketemu sama teman-teman yang mungkin ngebantu lu sampai sekarang ini, mungkin lu nggak tahu bakal jadi apa. Gue mungkin masih di dalam kotak yang Di kotak sama, yang sama. di dalam kegelapan, Lu dan nggak- gue bakal bilang gue lagi mati, gue nggak hidup. Lu nggak ketemu guru lu yang lu anggap malaikat itu. Yes. Dan gue rasa adalah SMK adalah dimana mereka sebagai gunting dan cutter gue, bukan buat ngelukain gue, but buat ngebuka kotak itu dengan susah payah, ngebangunin gue, bilang lo nggak mati, lo manusia, lo hidup, ayo jalan sama gue, gandengan sama gue, kita beriringan buat sampai ngelihat dunia yang luar biasa. Iya. Gitu. Dan itu yang sampai sekarang jadi permasalahan bangsa Indonesia, anak-anak bangsa Indonesia. Itu lebih buruk daripada anjay. Tolonglah ya, tolonglah. Gak lebih buruk. Lo kan tadi sempat bilang kayak gue pengen membuat diri gue menjadi cantik, gue pengen selayaknya sewajarnya cewek. Sebenarnya bagi kita kan itu wajar ya. Ya. Dan itu termasuk ke good looking. Oke. Good looking itu kayak semua orang tuh butuh. Pingin. Dan menurut gue tuh harus semua orang tuh harus melakukannya karena ya gimana menurut pendapat lo, apa good looking itu harus setiap orang harus punya, atau lu cuman bermodalkan attitude doang untuk bisa kerja mungkin? Okay. Menurut gue ini adalah pembahasan yang seru banget nih. Ini nggak bisa cuman bentakan gue ngomong tentang good looking. Ini kayaknya bakalan panjang banget nih tentang good looking. Ada banyak isu-isu yang menuju ke sana gitu. Kayaknya bakalan ada episode tersendiri ya? Iya. Kita ngebahas tentang good looking kali ya. Singkatnya aja dulu. Oke, gue bakal ngebahas bahwa good looking itu sebenarnya nggak good banget. Untuk gitu. Sebagian orang. Untuk sebagian orang. Untuk lu? Untuk gue, good looking buat diri gue sendiri perlu. Tapi menurut orang lain beda gitu loh. Apakah dia good secara penampilan ataupun secara attitude, kayak gitu sih menurut gue. Ya. Jadi ya sejauh ini kita sudah mengalami fase-fase yang terburuk. Semua orang pasti mengalami. Dan di pandemi ini lu terpikirkan itu semua ya? Kayak lu ngerasa kayak sekarang gue berubah. Bener gak? Iya. Begitu gue berpikiran seperti itu. Ada cara gak biar gak ngerasain itu? Ngerasain apa nih? Biar lu gak berpikir overthinking. Ini tips buat teman-teman mungkin ya, biar lu gak overthinking ataupun lu pernah ngerasa kayak gue merasa terbully dan lu ada di fase-fase itu. Gue mau bilang sama lu, lu hebat tapi lu belum tahu kalau lu itu hebat. Lu cuman ada di persimpangan, lu ada banyak jalan tapi lu nggak tahu mau kemana, lu belum nemuin pintu itu. Gue cuman mau bilang kayak gitu, ada waktunya lu bakal ketemu sama sebuah pintu yang bikin lu keluar dari masa terpuruk lu itu. Ada masanya, buat kita nggak tahu kapan, tapi lakuin aja yang terbaik. Dan itu yang udah lu jalanin sekarang? Iya, gue udah nemuin pintu gue. Sangat menarik sekali pembahasan sore ini. Makasih sudah mengundang. Lu nggak mengundang sih, ini emang acaranya kita. Kenapa? Ya tapi gue belajar banyak sih dari pengalaman lu. Jadi ya untuk teman-teman juga di masa pandemi, ntar lu akan mengalami PSBB, kita akan mengalami PSBB 2 minggu. Perbanyak aktivitas yang gak pernah lu lakukan mungkin di rumah. Yang positif ya, yang belum. Nggak overthinking. Betul. Wajar sih sebenarnya overthinking. Cuman
Ya jangan terlalu lah, jangan terlalu berlebihan karena nggak baik juga. Ya kita sudahi ya. Udah lumayan lama juga. Gue mau ngasih satu aja sih buat tambahan, boleh nggak? Boleh. Gue mau bilang sama teman-teman gue yang udah ngebully gue, yang udah bikin gue down di masa-masa SD dan SMP, gue mau bilang makasih. Kalau kalian nggak buat gue down, nggak buat gue ngebully, gue nggak akan merasa gue sukses sekarang. Kayak gitu. Tapi jangan jadi alasan buat ngebully. Jangan gue bilang kayak gini, gue bully orang biar gitu orang itu sukses. Tidak. Enggak. Ya udah, gue Salomo Dan gue Cila. tetap jaga protokol kesehatan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Hampir jadi. Terima kasih. Thank you. With the shape of you.